Kisah motivasi, keajaiban, hidup. Seorang bocah berusia 7 tahun terisak di balik pintu kamarnya. Sally namanya. Dia sesegukan ketika tak sengaja mendengar pembicaraan kedua orang tuanya. Adik lelaki Sally yang bernama Josh, kini terbaring tak berdaya di kamar. Badannya panas dan terus mengigau, karena sakitnya parah dan harus segera diobati. Namun karena kondisi keuangan yang merepotkan orang tua Sally, membuat mereka kesulitan membiayainya. Dokter di rumah sakit sudah menjelaskan, operasi membutuhkan biaya yang sangat besar. Cuma keajaiban yang bisa menyelamatkan Josh. Semua barang berharga kita sudah terjual untuk pengobatannya. Maafkan ayah, begitu kata sang ayah kepada ibunya. Tangisan sang ibu membuat Sally ikut menangis dan berlari ke kamarnya yang kecil. Dalam kesedihannya, Sally hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku sangat menyayangi Josh. Aku ingin kembali bermain dengannya. Aku mohon sembuhkan Josh, ucap Sally lirih dalam doanya. Tiba-tiba Sally ingat, celengan tanah liat di dalam lemari bajunya yang sudah usang. Bergegas dia berdiri dan mencarinya. Sally segera memecahkan celengannya, memunguti koin demi koin yang dia simpan dari uang jajannya yang tak seberapa. Ada juga uang kertas lusuh yang disusunnya lembar demi lembar. 18.100 rupiah, hitung Sally dengan senyumannya. Tak terhitung lama, Sally langsung mengambil kantong plastik di meja belajarnya, memasukkan semua uang itu. Dia perlahan berdiri menjinjit berjalan berjingkat pelan agar tak terdengar kedua orang tuanya. Sesampainya di depan pintu rumahnya, Sally langsung menyambar sendal bututnya dan langsung berlari menuju sebuah apotek besar. Kira-kira berjarak 3 km dari rumahnya. Dalam gelap malam dan dingin, ditambah rintik hujan yang turun, Sally tak peduli. Dia hanya ingin secepatnya sampai ke apotek. Tibalah Sally di depan apotek, banyak orang masih antri membeli obat. Dia sejenak menunggu, di deretan kursi besi. Berjarak 2 kursi darinya, ada seorang pria parubaya parlente, tampak serius mengamati Sally sejak kedatangannya. Mata Sally masih bengkak dan sembab, sesekali dia terlihat sesenggukan. Ketika pelanggan mulai sepi, nampak Sally yang kecil nan mungil berdiri menghampiri petugas. Namun, dia tidak terlihat karena badannya terlalu kecil. Sally setengah berteriak, untuk mendapatkan perhatian seorang apoteker. "Permisi," kata Sally agak nyaring. Apoteker wanita segera melayani Sally, mendekatkan wajahnya setengah membungkuk. "Mencari obat apa adik kecil?" tanya petugas. "Saya mau membeli keajaiban, adikku Josh sakit keras," kata Sally polos. Tak dinyana, lelaki parlente di belakang masih memperhatikan Sally, dan mengikuti pembicaraan dua gadis ini. "Maaf adik kecil, kami tidak menjual keajaiban," kata sang apoteker. "Tolonglah, saya ingin adikku sembuh," kata ayah, "hanya keajaiban yang bisa menyembuhkannya." "Saya punya uang," kata Sally lirih menahan tangisnya, sembari menunjukkan kantong plastik berisi uang. Lelaki parlente itu sudah berdiri di belakang Sally. Dia lalu berlutut dan memegang bahu Sally. "Gadis kecil, jangan menangis. Coba ceritakan, keajaiban apa yang ingin kamu beli?" tanya sang lelaki. "Nama saya Sally, adik saya Josh, sakit keras. Ayah ibu sudah menghabiskan semua uang untuk mengobatinya. Kini mereka sudah tak punya apa-apa lagi," kata Sally. "Saya membongkar celengan untuk membantu mereka," kata ayah, "hanya keajaiban yang bisa menyembuhkan Josh. Saya punya 18.100 rupiah untuk membeli keajaiban," tambah Sally. "Wow, kebetulan sekali Sally. Harga keajaiban memang seharga itu, anakku," kata sang pria. "Antarkan aku kepada adik kamu, aku ingin bertemu dengan orang tuamu," katanya lagi. Sally lalu mengantarkan sang pria tersebut ke rumahnya. "Ayah, ibu, Josh akan sembuh. Saya sudah membeli keajaiban,
ucap Sally ketika memasuki rumah sambil menarik tangan lelaki itu menuju kamar, tempat Josh terbaring lemah. Astaga, suhu badannya sangat tinggi. Dia harus segera dibawa ke rumah sakit, kata dia yang langsung mengambil ponselnya, untuk menelepon ambulans dan tenaga medis. Segera siapkan ruangan untuk operasi, perintahnya dari telepon. Lelaki itu memperkenalkan diri kepada kedua orang tua Sally. Kalian beruntung memiliki anak seperti Sally. Dia gigih dan percaya keajaiban. Saya Dr. Armstrong, yang bertemu dengan Sally di apotek, katanya. Josh akan segera mendapat perawatan medis. Dia akan segera dioperasi. Tak perlu memikirkan biayanya, semuanya sudah dibayar Sally, katanya lagi. Kedua orang tua Sally hanya bisa tertegun dan ternganga. Bulir air mata membasahi hingga ke pipi. Mereka memeluk erat Sally. Terima kasih Tuhan, terima kasih dokter, ucap mereka berbarengan. Pria itu adalah Dr. Carlton Armstrong, dokter bedah terkenal yang sangat dermawan. Banyak pasiennya tertolong karena kemurahan hatinya. Sally mungkin terlalu polos untuk menyadari apa yang terjadi. Namun Tuhan punya cara untuk menolong umatnya yang benar-benar percaya keajaiban akan datangnya pertolongan Allah. Pesan inspirasi dan motivasi kisah ini yaitu: pertama, tabah menghadapi kenyataan yang terjadi, tidak panik, tetapi tetap mampu mengendalikan emosi. Kedua, dengan tenang menerima kenyataan dan memikirkan mengapa hal itu terjadi, apa sebabnya dan bagaimana cara mengatasinya dengan sebaik-baiknya. Ketiga, dengan tenang dan penuh perhitungan serta tawakal melakukan perbaikan dengan menghindari sebab-sebab kegagalan dan melakukan antisipasi secara lebih tepat berdasar pengalaman. Bersikap sabar berarti mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri dari larangan-larangannya. Melakukan sholat dapat mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dan dengan sholat itu juga kita selalu ingat kepada Allah, sehingga hal itu akan menghalangi kita dari perbuatan-perbuatan yang jelek, baik diketahui orang lain, maupun tidak.